dalam pengungkapan kasus korupsi ini tentunya semangatnya adalah membela kepentingan negara. Coba bayangkan kalau praktek korupsi itu banyak. Maka agenda apapun pemerintah pasti nggak berjalan. Kalau praktek korupsinya banyak, pasti akan terhadang, bahkan bisa gagal gitu. Dan ini yang rugi juga pemerintah gitu. Jadi apalagi Pak Presiden, Pak Prabowo juga sudah menyampaikan dalam banyak forum. Bahkan pidato pertama kalinya disampaikan bahwa akan sungguh-sungguh untuk berantas korupsi. Ya walaupun tentu kita perlu tunggu ya, dan pastinya banyak pihak yang akan menagih itu gitu ya. Karena kita berharap upaya kebijakan negara, kebijakan pemerintah untuk mendorong pemberantasan korupsi yang ideal, yang efektif, yang objektif itu betul-betul dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan terkait dengan OTT, operasi tangkap tangan. Ini beberapa waktu yang lalu banyak dibahas, terutama ketika fit and proper test calon pimpinan KPK yang sudah terpilih sekarang ini ya. Dan salah satu yang menarik adalah penyampaian dari Johannes Tanak yang menyampaikan bahwa kalau udah jadi ketua OTT akan dihapuskan, dan banyak dari anggota Komisi 3 yang tepuk tangan. Menarik sekali. Dan untuk itu kita bicara soal OTT dengan Yudi Purnomo Harap. Apa kabar Yud? Alhamdulillah baik Bang, sehat selalu. Yudi setuju OTT apa enggak ini? Setuju istilahnya atau maknanya Bang? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya tentu saya sudah menyampaikan ya Bang di berbagai istilahnya forum ya, termasuk di media, bahwa mau tidak suka kan OTT adalah bagian tidak terpisahkan dari upaya penindakan kasus korupsi. Malah paling efektif malah efektif betul Bang. Terlepas dari jumlahnya yang semakin menurun, dulu pernah tinggi ya di tahun 2018-2019, sekarang menurun, tapi setidaknya tidak apa-apa bagi saya. Nah kembali lagi ke tadi Bang ya, akhirnya memang Pak Tanak yang terpilih gitu kan, menjadi salah satu wakil ketua. Untung aja bukan ketua ya kan. Kalau Pak Setio beliau masih tetap ingin OTT tapi selektif. Bagi saya sih ya memang selektif Bang. Kan KPK nggak bisa semua kasus. Betul. Iya kan? Kasus KPK pertama penyelenggara negara. Ya, yang dalam masa Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, di situ ada kan, mulai dari menteri, ya kan, komisioner, lembaga pejabat strategis, ya kan, strategis, hakim, ya kan, gubernur, kepala daerah, pejabat eselon 1 deputi lah, ya kan, kemudian penegak hukum, ya kan, jadi dan orang lain ada kaitannya dengan penyelenggara dan penegak hukum. Jadi menurut saya memang selektif gitu kan. Jadi kalau saya sih ya OTT tetap ada. Namun ini yang menarik Bang, bahwa sekarang ya kemarin ada beberapa pernyataan dari wakil ketua KPK lah ya, bahwa ya ini menjadi kegiatan tangkap tangan gitu kan. Begitu saya lihat istilahnya sama aja gitu kan. Karena kan dimulai dari proses, ya memang saya pikir gini, mau apapun namanya itu hanyalah nama Bang. Kenapa? Karena kan kita pun sendiri sebagai mantan penyidik kan, ketika kita membuat resume dalam berkas perkara, baik analisis fakta maupun analisis yuridis, kan kita tidak pernah menyebutkan operasi tangkap tangan. Dalam analisis fakta kita hanya menyebutkan kronologis ya terkait dengan tertangkapnya dia, kemudian bagaimana prosesnya dia. Karena kemudian analisis yuridis kan kita langsung lah memasukkan unsur-unsur pasal dia, unsur setiap orang, ya kan. Kalau dia adalah suap, kemudian menerima, ya kan, terkait dengan kewajiban, bertentangan dengan ini, melakukan atau tidak melakukan, menggerakkan atau tidak menggerakkan, atau ketika dia adalah gratifikasi, ya kan, kita masukkan unsur setiap orang yang menerima sesuatu, diduga suap, pemberian barang, uang dan sebagainya gitu ya. Terkait dengan kemudian kalau dia pemerasan, yang setiap orang disertai dengan ancaman, ya kan, karena dia punya kewenangan jabatan. Jadi nggak ada sebenarnya istilah OTT kan sebenarnya hanya istilah supaya lebih enak aja gitu kan. Kan kegiatan tangkapan nggak enak, gitu. KTT gitu kan. Kegiatan tangkap tangan. Iya, tapi kalau operasi kan sebenarnya aja. Tapi kalau saya lihat kan
ya benar bahwa dimulai penyelidikan, ya kan, kemudian ada tangkap tangan dan sebagainya. Walaupun sebenarnya ketika saya ketika misalnya mendengarkan itu sebenarnya bukan mengganti istilah, emang ingin menghapus gitu kan, ya kan, menghilangkan, ngapain cuma mengganti istilah sampai bisa tepuk tangan gitu kan, ya itu kan yang menghapus. Tapi ya saya pikir enggak lah, karena kan memang cara menghapus OTT cuma ada dua. Pertama memang dihapuskan semua kewenangan KPK terkait dengan OTT, penyadapan, ya kan, kemudian barang bukti elektronik, ya kan, kemudian pasal yang di KUHP mengenai tertangkap tangan, ya kan, hapus aja itu semua. Lupa saya ayat 19 atau berapa gitu, asal satu ayat 19. Kemudian yang kedua, emang KPK punya wewenang tapi tidak melakukan. Nah udah selesai itu kan Bang. Selama itu dilakukan ya masih ada gitu. Jadi kembali lagi kepada OTT, kan kita tahu bahwa kita apresiasi lah udah 2 kali OTT KPK di Bengkulu, ya kan. Kemudian berdiri Pekanbaru ya. Jadi itu kan penting Bang. Kenapa? Karena ketika OTT Bang, orang tidak bisa untuk mengelak. Bang, sejujurnya kan ada 2 hal ya terkait dengan menangkap koruptor ya. Kita ngomongin penindakan bukan pencegahan ya. Pertama kan terhadap peristiwa yang terjadi, itu akan penyelidikan terbuka. Kemudian ada peristiwa yang tertangkap tangan yang melalui dengan OTT. Kalau kasus suap itu akan sangat sulit dengan tertangkap tangan Bang. Kemudian jujur juga berapa kali kita menangani kasus korupsi emang ada tersangka yang ngaku, mereka pasti ada alibi. Tapi kalau tertangkap tangan Bang, pemberinya ada, penerimanya ada, uang suapnya ada, barang buktinya ada kan, ada uang atau barang, baik itu udah bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing. Nah kembali lagi kepada permasalahan OTT ini, memang pro dan kontra pasti akan selalu ada Bang. Tapi di mana kemudian KPK mengambil sikap, itu yang sangat penting. Bagi saya kan sekarang ini menarik. Pasal 2 kan selain suap kan ada pasal kerugian keuangan negara lah. Kita tidak menafikan memang ada penggelapan, ada perbuatan curang dan sebagainya. Tapi kan setidaknya ada dua kasus mayoritas ya di dalam kasus korupsi lah, kerugian keuangan negara sama suap menyuap. Kalau misalnya sekarang kita tahu ada beberapa orang yang kita kenal sebagai orang yang aktif anti korupsi dan mempermasalahkan tentang kerugian keuangan negara karena mereka ingin suap. Kalau misalnya ini berhasil, kemudian juga KPK kemudian OTT juga nggak lakukan, terus mau apa yang mau dikerjakan Bang? Ya kan? Jadi mereka ingin suap, ya kan? Makanya mereka mau mempermasalahkan kerugian negara. Oke, menanglah mereka. Jadi pasal kerugian keuangan negara akhirnya menjadi limited sekali gitu kan? Betul juga. Ya kan? Karena mereka harus suap dong nih. Sementara di KPK-nya OTT nggak ada. OTT nggak ada tentang suap gitu kan jarang sekali suap terbuka itu biasanya pasti dari OTT yang kemudian dijadikan terbuka gitu kan Bang. Kemudian akhirnya suap nggak ada, jadi ini enggak. Jadi kita mau jalan kemana kan, itu menarik gitu Bang. Dan ditambah lagi gini kalau suap itu biasanya itu kan 2 pihak nih. Ada sih suap yang satu pihak saja, yang disuap nggak mau, bisa saja kemudian ditangkap yang pemberi ini kan, karena si penerima ini, orang yang mau diberi ini nggak mau dan dia menginformasikan. Tapi sebagian besar praktek suap itu kan dua-duanya mau. Meeting of mind. Ada apa namanya kesepakatan lah, meeting of mind. Terus kemudian mereka bisa saja memilih cara untuk mengelabui orang atau membuat orang nggak ada yang tahu. Bisa saja penyerahannya melalui pihak kedua atau pihak ketiga, sehingga mereka saling bertemu, yang orang ini seolah-olah nggak ngapa-ngapain gitu. Kan ketika bertemu memberikan uang itu kan atau seolah transaksi perusahaan nggak ada isu gitu. Atau di luar negeri praktek-praktek itu banyak sekali. Jadi kalau kemudian tadi yang Yudi bilang, kerugian keuangan negara kemudian seandainya nih dihilangkan, nggak dijadikan delik dalam perkara korupsi. Yang kedua, OTT nggak dilakukan. Apakah kita mau menunggu bahwa pemberi dan penerima suap ini melaporkan? Itulah. Ini kan nggak logis ya. Karena sangat jarang sekali itu akan terjadi. Jadi memang konsep pemberantasan korupsi mau seperti apa dalam konteks penindakan ini mesti jelas gitu. Betul Bang. Kalaupun seandainya ke depan fokusnya mau kepada terkait dengan suap dan gratifikasi, saya kira bagus, tapi itu kan perlu proses. Nggak bisa tiba-tiba. Kalau dilakukan dengan cara tiba-tiba, itu orang yang sudah terlanjur berbuat korupsi banyak, aman dia. Betul Bang. Siapa yang mau ngungkap lagi karena deliknya dihilangkan? Hal menjadi tentu menjadi persoalan. Dan memang menarik sekali gini. Ini ketika saya bicara kembali terkait dengan masalah ini fit and proper test ya. Ketika pemilihan DPR kemarin. Kalau kita lihat ketika Johannes Tanak menyampaikan di fit and proper test bahwa dia akan
kalau jadi ketua dia akan menghilangkan OTT menghilangkan karena tidak ada dalam KUHAP. Kalau tidak ada dalam KUHAP, nggak dikenal dalam KUHAP. Saya pikir waduh salah baca kali ya. Mungkin terbitan yang mana yang dia baca? Itulah. Saya kira nggak begitu, itu salah lah. Saya bisa menilai terlalu panjang, tapi saya kira itu salah. Dalam konteks ini yang menarik adalah ketika dibilang bahwa OTT mau dihilangkan dan DPR tepuk tangan begitu. Kalau dia jadi ketua kan, faktanya ketika DPR memilih kali ini kan pola memilihnya beda tuh. Masing-masing anggota DPR Komisi 3 memilih ketua dan 4 wakil ketua. Memang sih kalau dari jumlah pemilihnya paling banyak Johnny Stanak. Betul. Ya kan? Kalau zaman dulu menang Kalau zaman dulu jadi ketua dia. Tapi ketika anggota DPR Komisi 3 memilih ketua, dia nggak milih Johnny Stanak gitu. Jadi walaupun tepuk tangan waktu itu anggota DPR, saya kira dia sedang menyenang-nyenangkan seperti anak kecil yang dikasih tepuk tangan gitu ya. Saya melihatnya seperti itu. Kenapa? Karena ketika tepuk tangan, kan kalau DPR setuju pasti akan ditunjuk dia jadi ketua. Karena yang dijanjikan adalah kalau dia jadi ketua. Iya betul. Artinya kalau dia nggak jadi ketua, janjinya itu nggak berlaku, begitu kurang lebih kan. Dan ternyata DPR memilih ketuanya ini Pak Setio, gitu. Pak Setio Budianto. Jadi kalau melihat dari perspektif itu, sebetulnya DPR juga nggak setuju dengan pendapatnya sih. Johnny Stanak kurang lebih begitu. Apalagi kalau kita lihat dalam pengungkapan kasus korupsi ini, tentunya semangatnya adalah membela kepentingan negara. Coba bayangkan kalau praktek korupsi itu banyak. Maka agenda apapun pemerintah pasti nggak berjalan. Kalau praktek korupsinya banyak, pasti akan terhadang, bahkan bisa gagal gitu. Dan ini yang rugi juga pemerintah. Gitu. Jadi apalagi Pak Presiden, Pak Prabowo juga sudah menyampaikan dalam banyak forum. Bahkan pidato pertama kalinya disampaikan bahwa akan sungguh-sungguh untuk berantas korupsi. Ya walaupun tentu kita perlu tunggu ya, dan pastinya banyak pihak yang akan menagih itu gitu ya. Karena kita berharap upaya kebijakan negara, kebijakan pemerintah untuk mendorong pemberantasan korupsi yang ideal, yang efektif, yang objektif itu betul-betul dilakukan. Tapi kalau kita lihat dalam sekarang ini Yud, tentunya pimpinan KPK yang terpilih ini kan tantangannya banyak hari ini. Betul Bang. Tantangan di internal, tantangan eksternal. Belum lagi ketika terkait dengan bagaimana kolaborasi dengan penegak hukum lain dan kementerian lembaga. Yudi melihat peluangnya seperti apa ini ke depan? Kadang-kadang saya heran Bang ya, bahwa ini periode pimpinan ke depan tuh harus mengedepankan pencegahan. Tapi yang dipilih orang sangar-sangar Bang, latar belakang. Iya kan? Penindakan semua itu ya. Semua Bang. Iya kan polisi. Ya kan, 2 jaksa, ya kan, 1 kan mantan, yang udah pensiun, tapi kan Pak Fitro masih. Kemudian ex wakil ketua BPK dan hakim. Ini komponennya ngeri nih kalau penindakan Bang. Ngeri loh. Ini udah perfect loh Bang. Polisi penyidik. Jaksa ya dia bukan penyidik, dia juga penuntut. Misalnya kita bicara konstruktif berpikir Bang ya. Betul. Ya kan? Kemudian hakim yang memvonis. Ya kan? Artinya dia akan membaca lebih jelas gitu kan. Jangan sebagai akun ya. Mantan BPK sebagai auditor, dia kan mau audit, ya kan? Betul juga Bang, ya kan? Jadi 4 latar belakang ini, penindakan semua itu. Penindakan semua, harus ya penindakan ngegas. Betul. Itulah harapan saya. Jadi bisa jadi ya kadang-kadang kita melihat bahwa ketika DPR memilih A dengan harapan gini, berubah harapannya. Ya saya pikir gitu. Tapi saya pikir sekali lagi bahwa ya kan pasti ditagih lah Bang janji-janji mereka. Kalau saya lihat sih memang janji yang lain tuh agak aman ya Bang ya. Karena mereka gak terlalu, yang membahasnya memang 4 anak aja. Ya semoga beliau gak dikejar-kejar ya, walaupun wakil ketua kan. Tapi janjinya gak akan dipekan kalau ketua kan. Iya Bang ya gitu. Tapi kan tetap dikejar menurut saya kan Bang. Gimana cara menghilangkannya kan? Kan? Nanti dia bilang, loh itu janji saya kalau ketua kamu gak pilih saya jadi ketua gitu kan. Gawat juga gawat juga itu makanya kita gak bisa nyambung gitu kan. Kalau misalnya ngeles-ngeles itu kan kita gak ini Bang. Karena, nah tapi ya kembali lagi Bang bahwa ya harusnya kan aroma KPK ke depan ya saya nggak paham lah mereka di belakangnya gimana ya. Tapi kan kalau kita bicara yang fakta Bang, aromanya ada aroma penindakan harusnya Bang. Dan harusnya ini kan selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Bahwa penindakan yang keras dan tegas. Kemudian berkali-kali beliau menyampaikan, kemarin di Hari Guru kalau tidak salah juga menyampaikan juga Bang. Ya kan sudah cukup kan korupsi gitu kan. Artinya
ya ke depan karena pilihannya, karena saya kan agak aneh kalau pilihannya adalah penindakan tapi kemudian pencegahan, karena kan pasti mereka nggak punya lah secara ini ya, secara karakter dari kecil mereka, artinya dari mereka mulai bekerja dan sebagainya, karena itu udah penindakan banget itu. Ya kan, artinya agak sangat. Saya baru terpikir tuh ya. Iya bang, justru menurut saya ini mumpung semua penindakan, ada auditornya ada. Terus kalau hubungan, saya pikir BPK masih aman. Jadi auditor, penyidik, penuntut, hakim lengkap, lengkap hakim, ya. apa SPP, apa sistem peradilan pidana. Iya. Kan bang, menarik sekali ini. Iya tuh makanya. Dan gini Yot, kalau kita lihat juga kemarin ya, pada saat fit and proper test Dewan Pengawas KPK, itu disampaikan oleh salah satu sepertinya anggota DPR Komisi 3 ya, yang menyampaikan bahwa atau berharap kepada Dewan Pengawas, kalau akan ada OTT, tolong hubungi itu target yang mau di OTT katanya. Agar bisa kemudian mencegah terjadinya kejahatan. Terlepas dari siapa yang menyampaikan, barangkali punya motif untuk menyampaikan. Saya berpikir malah sedih gitu ya. Ini cara berpikirnya salahnya kebangetan gitu. Salahnya kebangetan. Kalau yang bersangkutan ini bukan orang hukum, saya masih bisa maklum ya. Ini sepertinya orang hukum, Komisi 3 kan rata-rata orang hukum ya. Ini kok bisa sebegitu parah. Jadi saya pikir PR bagi pimpinan KPK atau bagi KPK itu menyadarkan para anggota DPR. Betul bang. Dan di pemerintahan akan ngerti OTT itu seperti apa. Betul. Karena masih banyak contoh nih. Dianggap OTT itu menjebak. Betul bang. Bahwa orang kalau di OTT itu siapapun pasti kena. Betul, kayak narkoba. Iya, bahkan dibilang seandainya pun, saya pernah mendengar tuh, tapi saya lupa ya yang menyampaikan siapa. Ya, bang. Seandainya pun di Amerika katanya dilakukan OTT, praktek OTT dalam rangka terkait dengan suap tentunya. Itu pasti banyak juga yang ketangkap. Saya pikir salah berpikirnya ini. Nah, ini yang kemudian saya melihat ini masalahnya serius. Tapi saya juga perlu tanya sama Yudi dong, biar Yudi cerita nih. Pernah nggak sih di KPK itu OTT-nya menjebak? Yang kedua begini. OTT itu seperti apa? Ini ngulangi lagi nih, Yud. OTT itu seperti apa prosesnya sampai kemudian tertangkap? Nah, Yudi dua hal itu bisa dijelasin nggak ya? Ya, kalau bagi saya kan tadi saya katakan bang, memang kenapa OTT pro dan kontra? Karena ada yang suka dan nggak suka, gitu kan? Ada yang merasa takut, khawatir gitu kan? Itu pastilah bang. Tinggal kan selama ini kan kalau kita ngomongin formil udah diuji kok. Iya kan? Saya sering jadi saksi di persidangan untuk membantah yang dikatakan penasihat hukum sang salah. Saksi penangkap biasanya. Iya, ada bahasa hukumnya tuh bang. Saya juga lupa tuh. Saksi audit apa? Saksi yang kita perbalisan. Perbalisan kalau yang ini yang penyidiknya. Tapi kalau saksi penangkap bukan perbalisan. Okay. Tapi saya dua-duanya pernah. Ya, pernah bang, abang perbalisan juga pernah kan. Saya juga pernah temenin abang waktu itu ya kan. Kemudian yang OTT juga pernah ya. Proses artinya kan. Sekarang gini, yang pertama dulu, Yudi gimana? Apakah OTT itu menjebak? Dan bisa nggak membedakan menjebak dengan itu tuh kayak gimana? Iya bang, kalau terkait dengan menjebak, kita tahu menjebak sebenarnya kan ada orang nggak salah. Sebenarnya itu dulu. Orang nggak salah, dipancing untuk melakukan perbuatan yang salah. Entah itu dia dengan iming-iming dan sebagainya. Kalau narkoba mungkin jelas ya. Ada itu haram itu dah. Di narkoba boleh bandanya haram, jadi bisa dijebak. Bisa dijebak, ya kan? Jadi ketika ada di dia nggak ada. Itu kan ini kan uang. Uang bukan haram ya. Bukan haram. Bisa dimiliki oleh siapapun. Betul bang. Jadi nggak mungkin dijebak. Nggak mungkin dijebak bang. Ya kan nggak mungkin ada orang jebak kita 1M. Ya kan begitu 1M, mau saya aja mendingan gitu kan. Nggak ada lah bang orang menyediakan uang 1M. Karena memang bang dalam OTT itu kan yang paling penting adalah informasi dari masyarakat. Siapapun itu, ya bahkan orang terdekat dia. Pernah ada OTT ketika ketangkap, kemudian orang bilang, yang tahu korupsi cuma 3 orang gitu kan. Ya di antara bapak sendiri kan. Apakah hujan tidak merata di antara mereka? Karena bisa jadi merasa kalau misalnya teori maling gitu kan bang, ada maling yang masuk ke dalam rumah, jaga pintu, jaga tangga, ada di mobil, semuanya merasa paling berjasa. Ya kan? Akhirnya akhirnya karena di mobil sedikit dia laporin gitu kan. Gitu. Tapi kembali lagi bahwa nggak mungkin bang. Karena apa? Karena dalam OTT tidak ada yang namanya kita menangkap orang ketika dia punya uang 1 miliar tanpa kita tahu 1 miliar itu apa. Misalnya ada bupati ada 300 juta nggak mau ditangkap, pasti kita tahu terkait dengan apa. Itu dulu bang. Ada kasusnya.
cash. Makanya kan ini sebenarnya OTT kan cash building. Kita nggak sembarangan ada laporan kita, tapi ada cash buildingnya. Misalnya dia kita tangkap 300 juta itu adalah terkait dengan ya pembangunan waduk, proyek jalan, pembangunan puskesmas, proyek pengadaan buku. Pasti ada itunya bang. Ada underlyingnya. Ada underlyingnya. Nggak mungkin tiba-tiba orang bupati dengan 1 miliar kita tangkap, enggak lah. Ya kan yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada ini dari kita bahwa kita ngubungin orang coba tuh suap ini kalau dia mau kita tangkap kan enggak, karena kan dua-duanya kena. Betul. Ini kan pasalnya biasanya kan suap penyuap bang. Ya kan yang memberi, kalau menjebak yang memberi kena juga. Memberi kena buat apa dia kan masuk penjara juga. Masa ya kan? dengan kerelaan masuk penjara. Itulah namanya penjara. Jelek nggak mungkin ya. Nah jadi gitu bang. Dan terus jadi bisa cerita nggak proses terjadi sampai OTT itu seperti apa? Mulai dari pelaporan sampai kemudian di OTT. Ya saya pikir ini kan sebuah proses yang biasa ya. Mulai dari tadi katakan ada informasi dari masyarakat. Tentu di bagian pengaduan masyarakat ya. Karena SOP KPK seperti itu dan diuji. Ada analisis dulu dulu dong ya kan bang, verifikasi ya kan apakah ini benar kasus korupsi dan di situ kan nggak pernah terlihat motif ya, yang penting bukti bang. Ya motif apapun ya sudah kalau terima aja kan. Orang KPK seperti ini kan akhirnya begitu informasi ini benar ya kan kemudian disampaikan masuklah ada surat perintah penyelidikan. Di surat perintah penyelidikan kan pimpinan tahu. Makanya nggak ada pimpinan KPK yang nggak tahu ada OTT. Ini maksudnya kasus Kalsel maksudnya. Jadi semua tuh tahu lah gitu kan, sprintnya nggak mungkin liar kan itu kan. Nah kemudian ya tadi dilakukan pemantauan ya kan, ada penyadapan. Jadi buktinya lengkap. Tadi saya katakan bang bahwa KPK tidak terlibat kalau dalam penjebakan KPK terlibat di situ. Entah dia menyediakan uang, menyediakan tempat, mengumpankan orang. Kan itu penjebakan bang. Ya kan ngumpanin orang, mancing-mancing. Terima nih 2 miliar, dapat 2 juta. Ya begitu kok kena lo. Kan unsurnya nggak begitu. Dan penjebakan itu bahaya karena nanti bisa dipakai untuk kepentingan politik. Betul, atau mentarget orang tertentu. Itu bahaya. Betul bang. Tapi dalam pikiran saya paling liar bang. Ya ketika nanti bikin resume unsurnya bingung kan? Iya kan dia berbuat apa terkait dengan ya kan? Berarti yang menjebak itu tentunya masuk dalam unsur perbuatan turut serta, menyuruh lakukan. Sama tadi bang saya katakan terkait dengan apanya tuh? Kan harus ada. Kalau misalnya dia kita tangkap 5M, tapi kita nggak tahu perbuatannya apa kan bingung juga. Kemudian atau misalnya tadi kita pancing gitu, nih 3 juta nih yang kecil lah, nih 3 juta ya kan diambil, 3 juta apa? Ya kan nggak ada. Miliaran paling nggak kalau sekarang ya. Miliaran siapa bang mau jebak nyediain miliaran bang? Uang dari mana? Uangnya dirampas untuk negara pula dalam putusannya kan. Jadi balik lagi pada uang penegak hukum dari mana buat dijebak? Ya kan? Artinya bang OTT itu tadi tidak ada keterlibatan dari penegak hukum di situ. Nggak ada orang-orang KPK yang terlibat. Baik itu menyediakan uang ya kan, kemudian ikut terlibat istilahnya sebagai orang yang mengumpan, memberikan uang, ya kan? Artinya memang nggak ada di situ sampai kemudian akhirnya tertangkap, dan ketika tertangkap kan semua dia bawa, ya kan? Kalau misalnya yang ketangkep itu adalah agen ya, kalau bicara penjebakan kita bicara ada agen yang menyamar gitu kan, ya kan? Masa dia nanti nggak dimasukin ke dia kan? Nggak kena juga gitu kan, dia harusnya kan jadi saksi, ya apapun pasalnya, memeras, menerima suap, memberi suap ataupun gratifikasi, ya pasti nggak. Jadi dalam pikiran saya nggak mungkin ada penjebakan. Ini kan, tapi kan gini bang, sebenarnya isu-isu penjebakan ini kan ya tadi karena orang nggak suka adanya OTT, adanya kekhawatiran itu ada penjebakan, bikin framing ya. Bahkan ya juga bang, tolong ditelepon dulu ya. Ini kan kalau pencegahan kan sudah dilakukan. Kayak tadi kan saya bacakan Wamen Dagri kan ngomong bahwa sebenarnya setiap hari Mendagri saat Mendagri selalu mengingatkan supaya tidak korup gitu kan. Seperti itu. Tapi saya pikir memang bagi seorang koruptor bang, diingatkan itu mengingatkan itu kan bagi mereka tuh dianggap angin lalu. Karena selama kita menangkap pejabat yang korup ini bang, pejabat yang baik masih ada. Pejabat korup itu pikirannya adalah selama masih menjabat. Ya, selama dia masih berkuasa, selama masih punya kewenangan, ya karena kalau nggak ada kewenangan ngapain ngasih gitu kan? Selama disitulah mereka akan selalu korup. Tadi benar, saya tertarik dengan statement abang ya. Jawabannya ini adalah bahwa orang menyuap itu bang,
mereka udah memikirkan Bang. Nggak mungkin mereka asal menyuap. Pertama mereka akan berpikir untung rugi. Misalnya mereka proyek 10 M. Bukan nyumbang ini ya. Bukan nyumbang. Jadi ikhlas gitu kan. Ya kan? Mereka akan atau hibah gitu kan. Mereka udah berhitung kalau saya ngeluarin 5M, saya masih untung 20M. Mereka kayak begitu. Saya berani mengeluarkan gini karena akan mendapatkan ini. Jadi istilahnya ada tadi Bang, meeting of pain-nya itu pasti ada Bang. Jadi ada keuntungan di antara mereka. Misalnya ada OTT waktu itu pembangunan ya, itu amdalnya nggak ada, ya kan keuntungan. Perusahaannya diuntungkan kalau andal dia ngurusnya bisa berapa M, ya kan, dengan kasih 2M doang, ya kan. Termasuk kalau misalnya menyuap penegak hukum, hukuman bisa diringankan, ya kan. Atau yang lagi rame ini justru banyak yang mengatakan kalau viral jangan-jangan orang-orang nggak mau terima. Enggak, justru ketika viral, ya kan, bukan mereka justru menjadikan ini lebih bancakan lagi karena ketika viral, ya kan, ini justru lebih mahal harganya kan gitu Bang. Iya. Dan memang begini Yot, tadi yang contohnya yang Judi sampaikan tadi, saya mungkin ini ya kelewat baca yang di media. Yang Wamendagri bilang katanya sering mengingatkan. Bang. Mestinya di Kemendagri ya, dalam pandangan saya ini, itu pola-pola kepala daerah yang diduga korup atau berbuat koruptif itu kan mudah terbaca. Bang. Dan seandainya pun dibuka suatu ruang untuk pengaduan whistleblowing system gitu, itu pasti akan orang banyak mau melapor ya. Cuman persoalannya saya nggak tahu apakah itu ada atau tidak. Kalau ada kan mestinya upaya-upaya pencegahan juga dilakukan di kementerian ya, termasuk di pemerintah daerah juga. Mestinya mereka juga melakukan itu untuk level-level di bawah kepala daerah ya. Kalau kepala daerah mestinya di kementerian. Dan tentunya begini Yud, yang menarik lagi itu, kalau kita bicara terkait dengan suap, seringkali orang bilang begini, KPK itu gimana sih? Kan KPK punya penindakan, punya pencegahan katanya. Jadi sebelum ditangkap, dicegah dulu lah. Gitu. Saya pikir waduh, ini nggak paham. Itulah Bang. Padahal tidak mungkin ya orang menyuap itu gambling, artinya coba-coba. Tidak mungkin. Dia pasti sudah yakin bahwa orang ini bakal mau menerima. Betul. Nah, biasanya didahului dengan menjajakan atau melihat dari orang-orang yang sudah-sudah. Betul. Oh, ini biasa nggak kok. ada betul Bang. Tadi misalnya nggak ada. Ini jangan ambil juga nggak begitu. Nggak mungkin. Begitu diambil udah bahkan dia nyuruh orang. Iya. Betul. Iya kan seperti itu kan. Jadi melihat polanya seperti itu, penjajakan itu mestinya. Bang. Perbuatan memberi janji itu sudah ada. Udah ada forthright. Baik langsung maupun melalui orang lain. Betul. Di sananya oke. Dengan ditawarin janji oke. Maka direalisasikanlah dalam bentuk pemberian. Itulah saatnya biasanya di OTT kan begitu ya. Padahal kalau kita melihat dari rumusan deliknya, memberi janji pun udah forthright yang Yudi katakan tadi. Di sana pejabatnya ketika setuju menerima itu forthright juga gitu. Cuman problemnya adalah ini pengalaman kita lah ya. Ketika baru memberi janji atau menerima janji, itu seringkali mereka kemudian bikin karangan cerita gitu untuk mengubah underlying transaction. Dia bikin seolah-olah itu kita bercanda aja kok. Oh itu kita komitmen soal pinjam meminjam. Oh kita urusan soal perusahaan apa. Dia ngomongnya kan begitu. Tapi ketika fakta perbuatan itu terjadi dan kemudian ditelusuri akan kemudian ketahuan uang ini ngambil dari mana dan segala macam, akan membuat gambaran itu semakin lebih jelas. Betul Bang. Jadi OTT itu dilakukan saat pemberian uang itu karena emang buktinya lengkap di situ. Kalau baru memberi janji itu memang biasanya buktinya belum lengkap. Yang kedua begini, kalau sudah ada perbuatan memberi janji dan di sana sudah ada perbuatan setuju menerima di pihak pejabatnya, itu kan perbuatan udah full toit. Bagaimana mau dicegah? Ini perbuatan udah selesai. Kalau mencegah itu namanya bukan mencegah, itu membocorkan gitu. Betul Pak. Itu menghalang-halangi proses penyidikan atau penyelidikan. Dan ada keuntungan. Itu rentan menjadi ditransaksikan. Jadi yang begitu-begitu tolong dipahamilah. Kalau nggak paham belajar dulu, jangan menyampaikan di forum publik gitu kan. Gimana? Jadi punya catatan apa soal itu Yud? Ya bagi saya, kalau saya sih kan orang yang demokrasi Bang ya. Orang ngomong apapun ya nggak masalah. Yang penting pejabat nggak boleh ya dibatasi kan. Pejabat kalau ngomong apapun orang umum boleh. Kalau pejabat ya nggak boleh ngawur ya. Tapi kan masalahnya kita bisa naker Bang. Ya kan masalahnya kan kalau
kalau misalnya dia seorang anggota DPR misalnya, dia ngomong di DPR kan dijamin kekebalan hukumnya bang. Tapi akhirnya kita bisa lakukan adalah kita bisa menakar. Oh ternyata hanya sejauh itu, ya kan bang. Ternyata dia nggak bisa lebih jauh lagi. Tapi kadang-kadang kan kalau kita bicara tentang pejabat kita kan dia ngomong kan tentu bukan bebas kayak kita bang ya. Karena mereka pasti ngomong itu sudah dipikirkan atau bukan sudah ditanyakan kalau saya ngomong ini seperti apa. Udah didiskusikan bang. Jadi ketika ada keluar bukan ini jangan sebenarnya paham bang. Ini kan sebenarnya ilmu paling dasar ya kayak dengan itu. Jadi tapi sekali lagi bahwa ya apapun yang disampaikan sebenarnya bagi saya seharusnya ya penegak hukum tetap tegak lurus kalau bahasa zaman sekarang gitu kan, bahwa yang OTT aja gitu kan. Kalau misalnya ada yang nggak suka dengan OTT atau dengan apapun, uji aja di pengadilan gitu kan, walaupun ketika diuji KPK sekarang jadi kalah juga gitu kan. Padahal ya emang lagi musim karena emang beda-beda. Kadang-kadang saya heran juga KPK udah bertahun-tahun yang lalu tapi kemudian kalahnya pun juga ya misalnya penyidikan belum ada nama tersangka, kemudian atau kemarin itu bukan OTT gitu kan, dan sebagainya harus dipanggil dulu. Aduh, tapi sudahlah bang, itu kan di luar rentang kendali lah ya. Kita bicara itu kan, tapi kembali lagi bahwa tentu kita berharap ya komitmen tentu dari siapapun ya untuk proses korupsi itu sangat ada. Saya bahkan bang dalam minimalis mungkin bang ya, saya tentu ya walaupun komposisinya ada penindakan semua, bagi saya bang bahwa ketika KPK menangkap bang, walaupun memang pertama ya bukan bagian dari penguasa, ya kemudian yang kedua jumlahnya juga nggak banyak, ya. Yang ketiga figurnya adalah figur yang orang-orang biasa saja, artinya bukan figur nasional, bukan figur yang ini sebagai misalnya hanya korupsi di daerah, tapi memang kewenangan. Setidaknya itu tetap dilakukan lah bang. Kalau nggak ini akan manjelela korupsi bang. Ya memang kita tidak bisa memungkiri ada politik hukum bang. Politik hukum memilih 5 pimpinan KPK, politik hukum membatasi undang-undang KPK. Tapi dengan yang selemah-lemahnya gitu, yang penting korupsi ditangkap lah. Dengan tadi batasan. Saya sangat setuju dengan abang gitu kan. Jangan menarget. Karena menarget itu kan sangat berbahaya. Orang salah bisa jadi tidak salah. Ya kan, orang yang tidak salah bisa jadi salah. Hukum kayak pisau gitu kan. Jadi kembali lagi menurut saya yang penting kayak sekarang kan misalnya OTT Pekanbaru, OTT Bengkulu ya mungkin ya walaupun orang banyak menganggap bahwa itu kan kecil, tapi sebenarnya itu tetap ada. Karena bang ya banyak orang udah ada yang bubarin KPK aja atau leburkan saja. Tapi bagi saya ya itu ada dulu lah. Yang penting korupsi, karena misalnya dengan adanya penangkapan di suatu tempat atau suatu daerah, ya kan setidaknya ada kita berharap ada efek jerah. Kita berharap ya yang penting korupsinya, dan itu benar itu korupsi gitu ya. Korupsi ada yang ditangkepin lah. Daripada kecil enggak, gede enggak, daripada ternyata semua punya kepentingan. Nggak apa-apain bang, karena semua punya. Jangan-jangan kepala desa pun ada kepentingan, ya kan? Wah, kepala desa ini bertangkap, oh jangan dia begini, dia orangnya ini, mati kita, ya kan kalau begitu bang, atau ya kan? Jadi itu yang menarik gitu bang. Kalau istilahnya pembatasan korupsi spasial, tapi menurut saya ya tetap harus ada, ya kan? Karena yang berbahaya itu berkata bang nggak ada, tapi yang saya katakan jangan-jangan ketua RT pun karena punya afiliasi nggak bisa ditangkap gitu kan? Jadi ini menarik gitu kan? Jadi semuanya ujung jauh di sana gitu kan, nggak bisa ditangkap juga, gitu kan? Gitu bang. Ya menarik sekali ya, tentunya. Kita mendukung agar OTT itu dilakukan. Kenapa? Karena OTT itu efektif ya. Efektif bisa mengungkap praktek korupsi. Karena biasanya OTT itu kalau terkait dengan proyek, itu proyeknya belum berjalan biasanya. Walaupun ada yang sudah berjalan dulu. Dengan ditangkap, paling tidak kerugian negaranya bisa dicegah. Yang pertama itu banyak keuntungan. Yang kedua, bisa mengungkap praktek-praktek korupsi yang lebih luas. Dan OTT ini biasanya sulit untuk bisa dihadang. Biasanya kalau penanganan kasus yang case building ya, membangun kasus itu dijaga-jagain jangan sampai si fulan si apa tuh kena kasus gitu. Kalau OTT sulit karena apa? Ya sudah ketangkap, oh ternyata melibatkan pejabat tinggi A, B, C dan seterusnya. Nah, ini kan menjadi menarik. Betul bang. Jadi biar ini kemudian berjalan, karena dengan begitu orang menjadi takut berbuat korupsi. Itu penting, fakta itu penting. Dan kalau kita lihat tentunya dengan dilakukannya OTT, semoga penegak hukum lain juga melakukan ya. Tentunya harapannya praktek suap dan gratifikasi itu betul-betul ditegakkan hukumnya. Karena banyak sekali kok praktek suap dan gratifikasi ini kemudian dibiarkan, dan itu menjadi induk praktek korupsi semuanya. Di situ persoalannya.
Kalau itu sudah dilakukan, tinggal politik hukumnya seperti apa terserah deh. Yang penting itu dilakukan dan ditegakkan bisa menjadi upaya untuk berantas korupsi yang efektif. Yang paling penting begini, kalau ternyata ada OTT atau penanganan perkara melibatkan pejabat yang agak tinggi, mau dia penegak hukum, mau pejabat apapun, ya jangan di level-level bawah lah yang dikorbanin. Tegakkan hukum apa adanya. Jangan kemudian penegakan hukumnya justru malah di bonsai atau dieliminir. Betul. Ini yang bahaya. Betul Bang. Ya semoga bincang-bincang ini bermanfaat Yud. Betul, dan Bang. tentunya kita berharap ke depan praktek pemberantasan korupsi dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan jujur dan objektif, dan KPK semakin lama semakin kuat, dan harapan dari Pak Presiden untuk bisa memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh betul-betul didukung oleh semua elemen. Siap. Terima kasih, salam integritas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.